바보야 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 날 그는 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Jadi sekarang situasinya adalah jika kita tidak dapat menemukan pembunuhnya, kita tidak akan bisa membuktikan Han tidak bersalah. Sialan, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Suatu hari Aku tahu siapa pembunuhnya. Pembunuh itu berasal dari Kaganatetur Barat. Hah? Dari Kaganatur Barat? Bagaimana kau tahu? Kita berdua melihatnya ketika kita berada di hutan. Apa yang dikatakan istriku benar. Mengapa Kaganatur Barat mencoba membunuh putra mahkota? Mengapa aku tidak menerima informasi apapun sebelumnya? Jika tujuan Kaganatur Barat adalah untuk mengacaukan kestabilan kekaisaran, bukankah mereka seharusnya membunuh yang mulia? Mengapa mereka mencoba membunuh putra mahkota? Hahaha, aku tahu. Hanya ada 2 orang pangeran yang cukup dewasa, yaitu putra mahkota dan pangeran kedua. Sisanya meninggal atau kurang dari 10 tahun. Yang mulia sudah lanjut usia. Apabila dia meninggal, putra mahkota yang akan meneruskan tahta. Tapi bila terjadi sesuatu dengan putra mahkota, pangeran kedua lah yang akan mendapatkan tahta. Apakah pangeran kedua bisa mendapatkan tahta? Kita tidak tahu. Kalaupun dia bisa dengan situasi yang seperti ini, posisinya juga tidak stabil. Dan pada saat itu, orang dari Kaganatur Barat bisa memanfaatkan situasi untuk memasuki kekaisaran. Bagaimana? Penjelasanku jelas dan mudah dimengerti, kan? Wow. Han memang hebat. Istriku sangat pintar. Begitu bertemu dengan Lin Han, kecerdasan mereka berdua menghilang seketika. Setelah putra mahkota bertemu dengan pembunuh, Yang Mulia menutup area perburuan. Sekarang pembunuh itu pasti bersembunyi di area perburuan. Ada satu tempat yang mencurigakan. Perangkap itu. Untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku harus pergi dan melihat area perburuan. Istriku, aku akan pergi bersamamu. Yang Mulia, informasi dari daerah area perburuan mengatakan bahwa pembunuh itu telah ditemukan. Hah? Ditemukan? Ayo kita lihat. Han, tunggu aku. Sayangku, naiklah hati-hati. Aduh, pinggangku. Tunggu aku. Buka pintunya, biarkan aku masuk. Yang Mulia tidak terbiasa menghimpitan dengan orang lain. Tuan Shen pergi sendiri ya. Xiao Jinyu, dasar brengsek. Sayangku. Hening sekali. Kenapa aku mendadak merasa tidak tenang? Siapa? Keluar. Aku awalnya berpikir untuk pergi ke kediaman untuk menangkap kalian. Tak kusangka ternyata kalian datang ke sini dengan sendirinya. Liu Qingfeng, apa yang ingin kau lakukan? Menjebakku sekali masih belum cukup ya? Kamu masih berniat melakukannya lagi? Kamu sungguh berpikir bisa melakukan apa yang kau mau? Yang bisa melakukan apa yang dia mau itu seharusnya Pangeran Anding, kan? Karena Yang Mulia Kaisar begitu menyayanginya, dia berani mengirim pembunuh untuk membunuh putra mahkota? Omong kosong, main fitnah Yang Mulia, tuntutannya berat. Beraninya kau? Apakah aku menfitnahnya? Kita akan menginterogasinya di penjara kerajaan. Ayo tangkap mereka. Minggir, tidak ada yang boleh menyentuh Yang Mulia. Mereka berdua melawan balik. Hei, tenang. Ini jebakan. Kamu pintar juga ya, tapi sayang itu tidak berguna. Tunggu, kau bilang kau punya saksi. Kalau berani bawa dia kemari untuk bertemu dengan kami. Oh, masih belum kapok ya? Tak masalah, aku akan biarkan kau melihatnya sendiri. Bawa mereka ke sini. Itu mereka?
Katakan, siapa yang menyuruh kalian berdua untuk membunuh putra mahkota? Itu dia, Pangeran Anding. Apa? Bekerja dengan orang luar untuk melukai putra mahkota. Kejahatan ini akan membuat seluruh keluargamu dibunuh. Apa yang ingin kalian katakan, katakan saja. Ketika sampai di penjara kerajaan, bawa mereka. Apa yang terjadi? Jangan bilang pembunuh dari barat benar-benar ada hubungannya dengan Pangeran Anding. Pembunuhnya telah mengakui kejahatannya di depan semua orang dan bilang Yang Mulia yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Siapa yang bisa menyuruh orang dari Keganatur Barat untuk melakukan itu? Sial, ini pasti ulah dari pangeran kedua. Pangeran kedua? Bagaimana kau tahu? Jika bukan dia, siapa yang bisa menyuruh pengawal pedang emas dari Keganatur Barat untuk melakukan itu? Pengawal pedang emas, dia hanya melihat mereka sekali dan dia tidak tahu identitas mereka. Jangan bilang kau tahu mereka berdua dari Keganatur Barat. Tidak. Tentu saja tidak. Bagaimana aku kenal dengan pembunuh? Kau terlihat merasa bersalah. Kau mencurigakan. Jadi maksudmu para pembunuh ini dikirim oleh pangeran kedua untuk melimpahkan kesalahan pembunuhan ini pada Yang Mulia? Pasti begitu. Itu masuk akal sekarang. Liu Qingfeng bekerja untuk pangeran kedua. Sialan. Yang Mulia sekarang ditahan sendirian dan juga hilang ingatan. Sekarang pasti dia jatuh dalam perangkap Liu Qingfeng. Aku tanya sekali lagi, apakah kau mengirim seseorang untuk membunuh putra mahkota? Ingat, jika orang asing menanyaimu pertanyaan aneh, jangan dijawab. Aku tak memberitahumu. Pangeran Anding, lebih baik kau mengakuinya. Aku tak memberitahumu. Apa kau diam-diam berhubungan dengan orang dari Keganatur Barat? Aku tak memberitahumu. Sialan. Tuhan, tenang. Dia seorang pangeran. Kita tidak bisa menyiksanya. Kita seperti bicara bahasa yang berbeda untuk setengah jam. Semua kesabaranku telah habis. Tuan, aku pikir Pangeran Anding sepertinya sangat peduli dengan bocah Linhan itu. Maksudmu, mereka gay? Yang Mulia sangat terhormat, tentu saja aku tak berani sentuh. Tapi tidakkah kau khawatir soal Linhan? Apa maksudmu? Ternyata benar, dia begitu khawatir dengan Linhan. Selama Yang Mulia menandatangani ini, aku akan membebaskan Linhan secepatnya. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia? Membebaskan istriku? Kalian berdua bisa pergi. Pergi? Apa maksudmu? Di mana Yang Mulia? Pangeran Anding mengakui kejahatannya. Apa katamu? Apa kalian semua menyiksanya? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kami bisa menyiksa seorang dari keluarga kaisar? Bagaimana bisa Yang Mulia mengakui kejahatan itu? Apa yang kalian semua lakukan padanya? Mengakui kejahatan? Tidak mungkin. Selama Yang Mulia menandatangani surat pengakuan ini, aku akan segera melepaskan Linhan. Istriku, apa aku akan mati? Ayahanda, ibu, aku takut. Kamu, di mana istriku? Kenapa kamu mengakui kejahatan itu? Apakah kecerdasanmu juga ikut hilang? Apakah kamu tahu kamu bisa dihukum mati? Aku tahu. Tapi aku harus melindungi istriku.
Apa maksudmu? Bagaimana bisa Han ada hubungannya dengan ini? Selama aku mengakui kejahatan ini, dia akan membebaskan istriku. Hanya karena ini? Di mana istriku? Kenapa dia tidak di sini? Jangan bilang kalau mereka berbohong pada aku. Kamu bahkan tidak tahu jika mereka berbohong dan kamu masih menandatangani surat tanpa melihat isinya? Ayah Kaisar bilang pria harus melindungi istrinya. Selain menandatangani surat, aku tidak punya cara lain untuk melindunginya. Han dan Moran telah kembali, tapi mereka tidak punya hak untuk mengunjungimu, jadi mereka tidak bisa datang menemuimu. Tidak bisa datang dan menemuiku? Lalu apakah aku bisa melihat istriku sebelum aku mati? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan mencoba menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Jika kamu mati, Han akan berhutang dan tidak akan bisa membayar.